di LPTK UIN Dato Karama Palu. Pada hari ini, Kamis 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP Islam Al-Azhar 24 Makassar. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 8 dengan materi pokok Gemar Beramal Soleh. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya nak semua? Alhamdulillah. Sehat, lengkap ya? 12 orang? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang insya Allah hari ini semoga pembelajaran kita mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak sekalian, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan murojaah hafalan untuk hari ini. Insya Allah Quran surah An-Nazi'at ayat 1 sampai ayat 15. Baik, kepada ketua kelas saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra. Ya, Syumaila telah memimpin doa dan murojaah surah An-Nazi'at ayat 1 sampai ayat 15. Baik anak-anak sekalian, untuk lebih semangatnya kita belajar, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon semuanya berdiri. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, lembaga pendidikan dakwah dan sosial, membina putra-putri harapan bangsa yang berakhlak mulia kepada Allah yang Esa. Baik, insya Allah hari ini kita akan masuk materi baru tentang Gemar Beramal Soleh. Silakan dibuka bukunya halaman 147. Tapi sebelumnya Miss mau mengabsen dulu ya. Siapa yang tadi? Oh, alhamdulillah ada semua. Masya Allah. Oke, baik. Materi kita hari ini. Baik, sebelum kita lanjut ke materi Gemar
bulan Zulhijjah ya. Setiap kita setelah Lebaran Idul Adha ada penyembelihan sapi. Biasanya anak OSIS itu, anak OSIS yang berperan kalau di sekolah. Tapi karena tahun lalu pandemi tidak ada. Ya, Naila. Oke, baik anak-anak sekalian. Terima kasih Vika jawabannya. Baik, sekarang kita lanjut dengan materi baru, gemar beramal soleh. Sekarang Miss mau tanya dulu. Di dalam materi ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama tentang amal soleh dan yang kedua tentang prasangka baik. Sebelum kita melihat materi dan membahas atau mendiskusikannya, ada tidak yang bisa menjelaskan sedikit apa itu amal soleh? Najwa silakan. Soleh ialah perbuatan baik yang memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Ya, amal soleh perbuatan baik yang memberikan manfaat untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Terus itu tadi amal soleh. Ada jawaban lain nggak tentang amal soleh? Ada. Sepakat ya dengan jawabannya Najwa. Selanjutnya tentang prasangka baik. Wih, apa itu prasangka baik? Pasti kita bisa membayangkan dalam kehidupan sehari-hari. Gimana? Berpikir positif terhadap sesuatu, berarti terhadap banyak hal ya, diri sendiri, lingkungan dan lain sebagainya. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah terima kasih kepada Najwa dan Queen atas jawabannya, dan yang lainnya juga. Ada yang mau berpendapat lagi tentang prasangka baik? Sepakat ya? Oke, baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang gemar beramal soleh. Nanti Miss akan menyampaikan mulai dari KIKD-nya, kompetensi inti, tujuan pembelajaran, dan saat ini kita akan menggunakan model problem based learning dalam bentuk diskusi ya. Selanjutnya kita lihat materinya dan di akhir Ananda mengerjakan LKPD, gambar kerja peserta didik dengan cara berkelompok, dan ada nanti secara individu. Oke, paham anak sekalian? Oke, baik, silahkan diperhatikan dulu dengan seksama. Kompetensi dasar materi kita tentang gemar beramal soleh. Yang pertama, melaksanakan amal soleh dengan baik dan baik sangka sebagai perintah agama. Jadi ini perintah Allah ya, yang termaktub di dalam Al-Quran. Nanti kita lihat dalilnya seperti apa. Yang kedua, menunjukkan perilaku amal soleh dan baik sangka dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kita di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, memahami makna perilaku gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Kalau kepada sesama berarti adik, seusia, yang lebih tua, dan orang tua. Yang terakhir, menyajikan contoh perilaku gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Insya Allah, sebenarnya ini semua Anda sudah lakukan ya. Sudah praktekkan dalam kehidupan, tinggal kita melihat, memilah yang mana termasuk amal soleh dan prasangka baik. Oke? Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita ada 7 poin. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian amal soleh. Walaupun sebenarnya tadi sudah apa yang disampaikan sama Najwa ya. Hanya kita ingin melihat yang mana itu menurut bahasa dan yang mana menurut istilah. Terus menyebutkan dalilnya, menyebutkan macam-macam amal soleh, menjelaskan pengertian baik sangka. Yang keenam, menyebutkan dalil dari baik sangka, dan yang ketujuh menyebutkan manfaat baik sangka. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya atau berkomentar? Baik, anak sekalian, untuk memotivasi kita semangat baru, perlu kita ketahui bersama, apa sih manfaatnya belajar tentang amal soleh dan prasangka baik, atau apa yang kita dapatkan ketika kita beramal soleh atau berbaik sangka. Yang pertama, ketika kita beramal soleh, manfaat apa yang kita lakukan, ingin dapatkan? Mendapatkan ampunan dan rezeki dari Allah ya. Jadi kalau ingin diampuni segala dosa-dosanya, ingin mendapatkan rezeki yang halal dan baik, banyak-banyak sholatnya diperbanyak, puasanya kalau bisa Senin Kamis ya. Terus dihapus dosa-dosanya.
Yang ketiga dimasukkan ke dalam surga. Coba siapa yang mau masuk surga? Ya, Miss juga duluan. Ya, nanti kalau kita duluan panggil Miss Mariam ya. Duluan masuk surga. Sekarang manfaat prasangka baik. Semakin khusyuk dalam berdoa. Bagaimana itu maksudnya prasangka baik? Ketika mendengarkan atau melihat sesuatu yang harus muncul di benaknya kita adalah kebaikannya. Mau itu kabar buruk atau kabar baik, kita ambil baiknya. Nah, misalnya seseorang cerita jelek, begini, tapi menurut kita ada baiknya, itu baiknya kita ambil. Ya, prasangka baik. Sekarang yang kedua, optimis menggapai cita-cita. Ananda masih kelas 8. Kalau selalu berprasangka baik, maka insya Allah diberikan kemudahan menggapai cita-citanya. Dan terakhir, melahirkan ketenangan jiwa, tidak gelisah hatinya. Apalagi kalau seperti kita, setiap sebelum memulai pelajaran ada pembelajaran. Pagi hari ada tadarus pagi, ya, dan itu setiap hari. Baik, ada pertanyaan? Ada. Mudah-mudahan bisa diamalkan, ya. Amin. Tentang maksud dan prasangka baik. Baik, adapun materi yang akan kita bahas tadi di awal sebenarnya sudah terlihat dari KI dan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, pengertian amal soleh dan baik sangka. Yang kedua, dalilnya tentang amal soleh dan baik sangka. Yang ketiga, macam-macam amal soleh dan baik sangka. Yang keempat, manfaat amal soleh dan baik sangka. Nah ya, hanya 2 materi dan itu sudah kita lakukan setiap hari. Coba sekarang kita lihat, karena model pembelajaran kita adalah problem based learning, jadi ada masalah yang kita angkat kemudian kita bahas bersama sebentar. Siapa yang bisa nak untuk mengamati masalah satu? Ada yang bisa? Silahkan. Ya, silahkan dibaca. Yang lain perhatikan. Menurut kita apa? Silahkan. Coba, ketika kita beribadah, baik ibadahnya kalau ada orang lihat, namanya apa? Ya, jadi dari permasalahan ini kita sudah bisa selesaikan. Nah, bagus sekali sholatnya kalau ada orang lihat. Panjang bacaannya, kalau rumahnya, subhanallah, nggak ada itu yang begitu. Nah, itu salah satu amal soleh. Kalau misalnya tanya kita, kalau tidak ada orang lihat di sholat, seperti ayam lagi mematok makanan, berarti kita tidak yakin bahwa Allah pemeliharaan benar. Jadi lebih baik sholat sama dengan kalau ada orang lihat di ada masih orang, tidak ada anak. Ini bentuk pemahaman bahwa ada apa tadi? Amat menghindari sifat amat menghindari dia. Itu namanya amal buruk. Sekarang mengatasi masalah kedua. Siapa nak yang bisa? Nakila, silakan Nakila. Contoh amal soleh yang dilakukan oleh beliau adalah amal soleh terhadap siapa? diri sendiri. Iya, terhadap diri sendiri. Masya Allah. Kalau terhadap Allah menyangkut tentang ibadah. Kalau tentang sesama manusia berarti haknya orang lain. Kalau tentang lingkungan berarti tentang kebersihan, terus menata yang ada di sekitar kita. Baik, terima kasih Nakila, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya satu lagi masalah. Kita lihat bersama. Ada yang bisa? Laki-lakinya satu orang. Kiflan, silakan Kiflan. Baca sana.
Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada orang tidak ada dosanya nak. Tapi begitu ada dosa segera bertobat. Bagaimana kita mengenali bahwa itu adalah dosa? Perhatikan dengan baik. Kalau ada sesuatu perbuatan tapi mengganggu pikiran tak. Contoh berantem tadi di sekolah, pulang di rumah itu terganggu pikiran saya. Kenapa tadi saya dikasih begini? Memang tak berarti itu masuk salah satu dosa yang harus kita betul-betul mohon ampun kepada Allah. Jadi sekarang perbuatan yang mengganggu pikiran tak, perbuatan buruk, segera kita memohon ampun. Jadi dan ketika kita mendapatkan rezeki banyak-banyak bersyukur. Oke, baik. Ada yang mau berkomentar mengenai 3 masalah ya? Yang pertama tadi apa? Menghindari sifat? Iya. Yang kedua, amal baik terhadap sendiri. Yang ketiga, amal baik, prasangka baik terhadap Allah. Kalau kita bertaubat, yakin di dalam hati bahwa Allah akan mengampuni. Sekarang kita coba baca bersama. Ini udah hafal semua surah Al-As ya? Oke, bismillah dulu kita baca sama-sama surah Al-As. Sesungguhnya itu orang menuji kecuali ya, coba bismillah dulu semua. 1, 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Coba Naila artinya. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling memberi nasihat. Ya. Quran surah Al-Asr ayat 1 Ayat 3 ayatnya sudah kita hafal. Kita pahami maknanya. Nah, sesungguhnya manusia itu rugi kecuali 3 hal. Orang yang beriman, kalau kita insya Allah beriman semua. Menandai iman dalam diri, contoh kalau tiba waktu sholat ada di hati kita, ini pas sholat zuhur, ada tidak yang begitu? Ya, kalau ada begitu berarti itu tandanya kita sudah beriman. Tapi datang lagi setan, jam sholat, baru jam 2 masih ada 1 jam. Jangan kita dikalahkan syaitannya, nah imannya yang harus kuat ya. Amal soleh kita lihat sebentar presentasi teman kita, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran ya. Oke, baik Ananda. Selanjutnya kita lihat sebentar presentasinya tentang pengertian amal baik dan macam-macam amal soleh, macam-macam prasangka baik serta manfaatnya ya. Sekarang sebelum Miss memberikan LKPD-nya, Miss mau dulu memperlihatkan tayangan video tentang prasangka baik. Apa sih yang kita dapatkan dan bagaimana caranya supaya kita berprasangka baik kepada Allah, supaya kita menjadi hamba yang soleh. Di sini gambarkan orang bisa merasakan kepada Allah itu harus paham 2, salah satu dari 2. Yang pertama adalah li ajri jamili wasfi. Ini adalah pangkat tinggi. Maka dia bisa berprasangka baik kepada Allah, tidak harus melihat kebaikan-kebaikan dulu. Cukup menyampaikan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Kasih. Sehingga dengan dia cukup mendengar kalimat atau mendengar nama Allah, membaca nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, itu saja langsung menjadikan prasangka Allah pasti berikan kasih kamu. Gak mungkin aku diseksa oleh Allah kecuali Allah akan berikan kasih sayang yang lebih besar lagi. Gak mungkin Allah berikan sakit kepadaku kecuali karena Allah berikan kebaikan. Karena Allah Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat-sifat dan sifat yang lainnya yang bisa ia pahami. Jadi cukup baca sifat-sifat Allah, mendengar sifat Allah, langsung muncul husnudzon kepada Allah. Ini tingkat tinggi. Maka cukup menyebut nama Allah, berzikir, sudah sambung hati kepada Allah. Tingkat yang kedua penuh. Kalau tidak hasil kalau kamu gak bisa husnudzon
nama-nama Allah. Kalau kamu tidak bisa berprasangka baik di saat kau mendengar kalimat Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman disebut, Rahim disebut, dan yang lainnya, maka hasil dhannaka, berprasangka baiklah engkau kepada Allah. Husnuzon, apa itu husnuzon? Berprasangka baik. Tadi di tayangan video khusus kepada Allah. Dari penyampaian tadi, husnuzon bukan hanya karena amal perbuatan, tapi apa tadi penyampaiannya nak? Yang bisa kita ambil, mendengarkan kalimat atau nama-nama Allah. Apa tadi? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dengan kalimat atau dua kata ini bisa menggugah hati kita bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mulai kita terlahir, kita tidak bisa apa-apa. Ada ibu yang Allah kirim bersama kita untuk menyayangi kita. Sampainya kita nanti di liang kubur, ada orang lain yang mengurusi kita, ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita sebenarnya berbuat yang tidak baik, karena Allah terlalu baik sama kita. Oke? Baik, anak-anak sekalian, setelah beberapa materi dan tayangan video, selanjutnya misalkan bagi menjadi 3 kelompok dan sudah terbentuk 3 kelompok. Nanti bisa di sini di kelompoknya Kila, Queen, Sumai sama Faiza, kelompok 1. Ika, Akila di sana. Sekarang kelompok 2, Akila, Najwa, Naila sama Ugi, kelompok 2, ya. Dan kelompok 3-nya adalah Mikail, Rizky, Kiflan, dan Erlan. Silakan. Lihat yang di dalam kita. Sekarang setelah Miss bagikan, oke, perhatikan ya KPD-nya semua nak. Ada identitas kelompok, tulis dulu semua. Kelompok 1, kelompok 1, 2, dan 3, tulis masing-masing ya. Kelompok 1, 2, dan 3 silakan diisi. Kiflan, anggota kelompok. Kalau anggota kelompok tulis di semua siapa di kelompok tak. Berarti dalam satu lembaran ada 4 nama. Nah ya. Ya. Kalau ada yang kurang dipahami silakan nanti tanyakan. Bagi saja ini dari naklikan kita ini berada di asli, terus omelan harga kita di sini menurutnya kita nak di belakang saja nak ini dalilnya ini dalilnya dalilnya juga ya tulis ke bahasa Arab, dalilnya juga satu dia satu kita satu, nanti ini artinya dua-dua. Nah, kita nak boleh buka HP Al-Hujurat ayat 9. Terus kita bagi tugas, ada yang dalilnya, ada yang terjemahannya. Ya, jadi dalil tentang Rasulullah 1, dalil tentang prasangka baik. Ini terjemahannya, kita dapetin syarat diterimanya amal soleh. Nah, tinggalkan ini. Kita ambil bagian macam-macam manfaat bagi orang. Manfaatnya panjang itu yang prasangka itu. Berarti ini nak macam-macam yang oh, tidak apa-apa. Kita ambil dari sini. Karena sudah dari. Oke, bisa dipahami?
Oke, paham nak ya apa yang mau dilakukan? Kita pakai apa? Ini Masya Allah. Apa itu? Kasih penjelasan sedikit ini satu kalimat. Miss. Iya. Oh ya, kita harusnya nak. Ini yang pada Allah ya. Kalau tidak ada contohnya, ya langsung kita pahami. Kalau ada contohnya, otomatis nanti Musikan ya, dan nanti siap-siap dipresentasikan siapa yang membahas materi apa, ya. Terus artinya sama ini saya kira nak, itulah artinya. Ya, dari masing-masing ada tugas. Coba kelompok satu sudah? Sudah. Kelompok dua, halo saya kelompok dua. Sudah? Kelompok. Coba kelompok satu nak tampil untuk presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu materi tentang amal soleh. Yang pengertian dibacakan oleh saya, macam-macam dibacakan oleh Shumaila dan Queen, dan manfaat dibacakan oleh Faiza. Pengertian amal soleh. Secara bahasa, kata amal berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tindakan. Sedangkan soleh berarti baik atau bermanfaat. Menurut istilah, amal soleh adalah perbuatan baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, amal soleh diartikan sebagai perbuatan yang sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Ya, lanjut. Macam-macam amal soleh. Yang pertama, amal soleh kepada Allah. Contoh, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, amal soleh kepada manusia. Contoh, bertemu teman dengan wajah yang berseri-seri. Tiga, amal soleh kepada lingkungan. Contohnya, menyenangkan teman-temannya. Keempat, amal soleh kepada diri sendiri. Keempat, amal soleh ada tiga, yaitu satu mendapatkan ampun dan rezeki, dua dihapus dosa-dosanya, tiga diberikan tugas. Tadi sudah niatnya, ada macam-macamnya, manfaatnya, dan yang terakhir tadi apa? Manfaat ya. Bagaimana dari kelompok lain dapat dipahami nak apa yang disampaikan kelompok 1?
lebih dari kelompok kedua akan merepresentasikan hasil analisis kami tentang materi berprasangka baik atau husnuzon. Pengertian husnuzon atau prasangka baik. Secara bahasa, kata husnuzon berasal dari kata bahasa Arab husnu berarti baik dan azan yang berarti prasangka. Dari kedua kata ini, husnuzon dapat diartikan sebagai baik sangka atau berprasangka baik. Secara istilah, husnuzon adalah sikap mental dan cara pandang yang memandang sesuatu secara positif atau melihat dari sisi positif. Macam-macam husnuzon atau prasangka baik. Yang pertama ada husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, tatkala seorang bertaubat setelah melakukan perbuatan dosa, dan contoh kedua tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kedua, husnuzon kepada diri sendiri. Contohnya adalah yakin pada diri sendiri bahwa kita bisa sukses sesuai bakat masing-masing. Dan yang terakhir, husnuzon kepada orang lain. Contohnya tidak menuduh orang lain sembarangan. Kelompok 3 kan mempresentasikan tentang dalil negeri dan syarat diterima tentang kebenaran asasin dari insan nabi illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. sebelumnya bagaimana dalam kemudian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh dan saling memberi nasihat. Syarat diterimanya amal soleh. Syarat pokok diterimanya amal seorang hamba ada 3. 1. Dilandasi iman kepada Allah. 2. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. 3. Mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Silakan mau ambil hasil diskusinya. Oke, silakan. Mudah-mudahan insyaallah bisa dilakukan dalam silakan dikumpulkan. Untuk selanjutnya Nanda silakan mengambil HP-nya. Ada link krisis di atas. Silakan dikerja sekarang. Jangan buka yang dikirim kuis. Sendiri karena semua namanya jadi kuis. Kirim buka sendiri yang di atas linknya, bukan dari Google. Masa kuis semua nama? Oh kan? Jangan setelah mengerjakan LKPD dan tugas mandirinya, sekarang kita menarik kesimpulan bersama ya. Menarik kesimpulan bersama. Halo, perhatikan. Tadi kita membahas tentang materi apa? Amal soleh dan husnuzon atau prasangka baik. Coba, apa pengertian dari amal soleh? Amal soleh apa pengertiannya? Oke, Vika. Perbuatan yang baik yang menjadi amal ibadah seorang hamba kepada Allah, kepada manusia, kepada lingkungan dan diri sendiri. Baik anak-anak sekalian. Oke, untuk tugas mandirinya paling lambat dikirim sebentar malam, ya, disaji. Dan untuk anak-anak sekalian, tadi kita sudah membahas 2 materi tentang amal soleh dan prasangka baik. Prasangka baik terbagi berapa? 3. Apa Uki? Berprasangka baik terhadap Allah, berprasangka baik terhadap diri sendiri, dan berprasangka baik terhadap orang lain. Ya, itu yang penting nak. Ya, 3-3-nya ini harus bisa kita amalkan. Tadi dalil nakli tentang amal soleh surah apa? Al-As ayat 1 sampai 3. Oke, baik anak-anak sekalian.
bahwa amal soleh dan prasangka baik harus sebisa mungkin kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan insya Allah untuk likuisisnya silahkan masing-masing Anda menyelesaikan. Dan insya Allah materi kita berikutnya adalah materi tentang puasa ya, baik itu puasa wajib, puasa sunnah, dan puasa yang diharapkan. Baik anak-anak sekalian, pertemuan kita hari ini kita